Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Masih dalam rangka persiapan tes P3K tahap yang kedua. Oke, kali ini saya akan membahas beberapa latihan soal yang berkaitan dengan penilaian. Di antaranya adalah prinsip penilaian dan jenis penilaian. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Peserta didik diminta menyajikan laporan hasil pengamatan proses pertumbuhan kecambah termasuk penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah teman-teman, sebelum menjawab soal ini teman-teman harus tahu dulu jenis-jenis penilaian, terutama untuk penilaian keterampilan seperti pada soal ini ya. Sekarang kita lihat penjelasannya sedikit. Di sini sudah saya rangkumkan tentang penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan secara umum bisa dibagi menjadi 5, yaitu penilaian praktik, produk, proyek, portofolio, dan teknik lainnya. Oke, yang pertama yaitu penilaian praktik. Apa itu penilaian praktik? Jadi penilaian praktik itu adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses atau keterampilan mengerjakan atau melakukan sesuatu. Jadi kuncinya ada di sini. Keterampilan mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kemudian yang berikutnya ada penilaian produk. Nah, penilaian produk ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan membuat produk. Jadi nanti yang dinilai adalah produknya. Kemudian yang ketiga penilaian proyek, yaitu penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode waktu tertentu. Saya garis bawahi penyelesaian tugas proyek dalam periode waktu tertentu. Nah, penilaian proyek ini meliputi yang dinilai yaitu meliputi pra kegiatan atau persiapannya, kemudian kegiatannya, kemudian yang terakhir adalah pasca. Berarti pasca itu berarti pembuatan laporannya, itu contohnya. Jadi penilaian proyek itu dikerjakan tidak dalam sekali kerja, tapi dalam periode waktu tertentu. Ada tahap persiapannya, ada tahap pelaksanaan kegiatannya, dan ada juga tahap pelaporannya. Itu contoh gambarannya tentang penilaian proyek. Dan yang berikutnya ada penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio ini merupakan kumpulan karya siswa untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan. Jadi, portofolio kuncinya ada di sini, kumpulan karya siswa. Gitu, dan yang lain ada teknik lainnya. Teknik lainnya itu berarti penilaian keterampilan di luar penilaian praktik, produk, proyek, portofolio. Contohnya adalah penilaian yang berkaitan dengan pengetahuan siswa, contohnya. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang tadi. Jadi di sini peserta didik diminta menyajikan laporan hasil pengamatan proses pertumbuhan kecambah. Jadi kegiatan pembelajarannya adalah siswa diminta untuk mengamati proses pertumbuhan kecambah. Jadi yang paling sesuai berarti termasuk penilaian yang mana teman-teman? Kembali lagi ke sini ya. Jadi ini kan anak-anak diminta melakukan pengamatan gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang penilaian praktik ya teman-teman ya, karena ini mengerjakan atau melakukan sesuatu. Nah, ini tadi siswa diminta untuk mengamati proses pertumbuhan. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang E, penilaian praktik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memainkan alat musik digunakan penilaian berupa titik-titik. Nah, ini hampir sama dengan soal yang pertama. Jadi kata kuncinya ada di kegiatan ini. Memainkan alat musik. Jadi siswa diminta memainkan alat musik. Berarti itu siswa diminta melakukan sesuatu. Nah, jenis penilaiannya yang paling sesuai adalah penilaian
Kita lihat lagi materi ini ya, jangan bosan-bosan dengan materi ini ya. Teman-teman bisa screenshot kalau dirasa ringkasan ini penting. Jadi karena tadi siswa dilakukan untuk melakukan sesuatu yang ini ya, berarti yang paling tepat jenis penilaiannya adalah penilaian praktik, sama seperti nomor 1 tadi ya, yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Peserta didik menyusun makalah termasuk penilaian titik-titik. Oke, apakah itu A produk, B proyek, C praktik, D portofolio, E kinerja. Sekarang kita bandingkan dengan soal yang sebelumnya ya, soal nomor 2. Jadi di sini kalau soal nomor 2 tadi, siswa itu diminta memainkan alat musik. Yang guru nilai adalah bagaimana cara siswa tersebut memainkan alat musik. Berarti termasuk ke penilaian praktik. Sedangkan pada soal nomor 3 ini, peserta didik menyusun makalah. Berarti yang dinilai adalah makalahnya ya. Yang dinilai makalahnya berarti adalah hasilnya. Kalau yang dinilai hasilnya itu berarti termasuk ke penilaian produk ya. Jadi yang dinilai adalah produk makalahnya gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Guru ingin mengukur kemampuan peserta didik dalam menghasilkan suatu karya yang dilakukan secara berkelompok. Jenis penilaian otentik yang dipilih guru adalah penilaian titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita analisis satu persatu ya. Kita lihat, jadi guru itu ingin mengukur kemampuan peserta didik dalam menghasilkan suatu karya yang dilakukan secara berkelompok. Penilaiannya yang mana? Kita lihat yang A, penilaian diri. Yang A ini penilaian diri salah ya teman-teman. Kenapa? Karena penilaian diri ini untuk menilai sikap ya. Jadi kalau untuk penilaian penghasilan suatu karya kurang tepat. Oke. Penilaian diri ini selain penilaian sikap, untuk menilai sikap dirinya sendiri, itu bisa juga untuk refleksi seberapa jauh penguasaan materi oleh siswa. Jadi untuk yang pilihan A ini kurang tepat, dan yang B jurnal ini juga kurang tepat. Mengapa? Jurnal ini juga lebih ke penilaian sikap ya, jurnal harian bagaimana perilaku anak-anak itu dicatat oleh guru di jurnal. Jadi ini jurnal ini digunakan untuk menilai sikap. Dan yang C penilaian proyek. Ini yang betul ya, penilaian proyek. Jadi dalam penilaian proyek ini anak-anak atau murid itu diminta untuk melakukan atau menghasilkan suatu karya dengan cara dia melakukan tahap persiapannya dulu, kemudian melakukan kegiatannya dalam membuat karya, setelah itu melaporkan ya. Jadi sesuai dengan penilaian yang diinginkan, yaitu ini menghasilkan suatu karya yang dilakukan secara berkelompok. Itu. Dan yang D kinerja ini juga kurang tepat. Kinerja itu hampir seperti penilaian praktek. Jadi yang dinilai adalah bagaimana peserta didik melakukan hal yang diminta oleh guru ya. Seperti tadi misalnya ketika anak didik diminta untuk mengamati kecambah, atau ketika diminta untuk memainkan alat musik, berarti kan yang dinilai kinerjanya atau praktiknya gitu. Dan yang E portofolio ini juga salah, karena portofolio itu merupakan kumpulan karya siswa. Jadi yang paling tepat adalah yang C, penilaian proyek. Soal berikutnya, untuk mencegah kemungkinan peserta tes mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan, jenis tes yang paling tepat digunakan adalah titik-titik. Jadi supaya jawabannya itu fokus pada hal yang berkaitan dengan pertanyaan, maka tes yang paling tepat digunakan kita lihat yang A tes objektif, yang B tes uraian bebas, C tes uraian terbatas, D tes isian, E tes lisan. Coba kita analisis pilihan jawabannya. Yang pertama adalah tes objektif. Nah, tes objektif ini
tes pilihan ganda itu ya teman-teman ya. Jadi sudah ada pilihan jawabannya. Jadi dengan diberi pilihan jawaban berarti otomatis murid-murid memilih jawabannya adalah yang sudah disediakan jawabannya itu. Jadi jawabannya tidak keluar dari pertanyaan. Nah, ini yang paling tepat jawabannya, tes objektif. Kalau untuk tes uraian, baik uraian bebas maupun uraian terbatas, itu ada kemungkinan peserta didik atau peserta tes mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Begitu juga dengan tes isian atau tes lisan. Ini memungkinkan peserta tes atau peserta didik untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Jadi yang paling tepat untuk soal ini adalah tes objektif, sehingga peserta itu langsung memilih jawaban yang sudah disediakan. Berikutnya, guru harus memperhatikan beberapa prinsip ketika memberikan penilaian. Berikut yang tidak termasuk prinsip penilaian adalah: sebelum menjawab soal ini, mari kita cermati dulu apa saja yang termasuk dalam prinsip-prinsip penilaian. Jadi prinsip penilaian yang pertama adalah sahih, yaitu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi penilaiannya itu sesuai dengan kemampuan yang akan diukur, disesuaikan ya. Dan yang kedua adalah objektif. Objektif berarti didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas atau tidak dipengaruhi subjektivitas penilai, tidak subjektif. Dan yang berikutnya adalah adil, yaitu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kondisi khusus. Ya, entah itu karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat, gender, status sosial, dan lain sebagainya. Jadi secara adil itu berarti tidak membedakan ini latar belakang agama, suku, budaya, adat, gender, dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah terpadu. Nah, terpadu ini berarti penilaian merupakan komponen Jadi terpadu itu adalah penilaian merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Nah, penilaian ini dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi maksudnya terpadu adalah penilaian ini termasuk dalam komponen kegiatan pembelajaran jadi satu. Jadi bukan hal yang terpisah. Sehingga penilaian ini dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran karena merupakan satu kesatuan gitu. Dan yang berikutnya adalah terbuka. Terbuka itu berarti prosedur penilaiannya, kriteria penilaiannya, dan juga dasar pengambilan keputusannya dapat diketahui oleh yang berkepentingan atau dalam hal ini peserta didik. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti maksudnya adalah penilaian itu mencakup semua aspek kompetensi dan juga menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya ada sistematis. Sistematis itu berarti penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Dan yang berikutnya adalah beracuan kriteria. Beracuan kriteria ini berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Berarti merujuk pada SKL, SK, dan KD instrumennya gitu. Dan berikutnya adalah akuntabel. Akuntabel itu berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Nah, sekarang kita kembali ke soal tadi. Berarti guru yang harus diperhatikan dalam memberikan penilaian yaitu prinsip apa saja dalam penilaian. Kita lihat yang A subjektif, ini salah ya. Harusnya adalah objektif. Dan sahih tadi betul, terpadu betul, menyeluruh betul, sistematis betul. Jadi yang salah adalah yang A. Harusnya bukan subjektif tapi objektif. Karena ini yang tidak termasuk. Itu ya. Berikutnya, untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek titik-titik. Nah, ini masih berkaitan dengan prinsip penilaian yang tadi. Yang bagian ini menyeluruh
berarti meliputi beberapa aspek. Nah, aspek apa saja yang dimaksud? Kita lihat. Nah, jadi dalam memberikan penilaian itu yang baik meliputi aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Ya, kognitif berarti itu mencakup kegiatan mental atau kegiatan otak gitu ya, terkait dengan pengetahuan siswa, kegiatan kognitif gitu. Dan yang kedua adalah afektif, itu berkaitan dengan sikap dan nilai, bisa perasaan, minat, sikap, emosi gitu. Dan untuk psikomotor itu berarti berkaitan dengan kegiatan fisik, berarti melibatkan otot dan kekuatan fisik, yaitu bisa menulis, memukul bola, melompat, dan sebagainya. Jadi saya ulangi, penilaian yang baik itu berarti meliputi 3 aspek ini ya, itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya, mana yang mencakup 3 hal ini. Yang A, kognitif, afektif, minat. Nah, ini minat ini termasuk ke afektif, berarti sama ya. Berarti masih kurang 1, psikomotornya belum masuk, berarti salah. Dan yang B, psikomotor, afektif, mental. Ini juga kurang tepat karena kognitifnya belum masuk ya. Dan yang C, kognitif, psikomotor, bakat. Nah, ini juga kurang tepat karena afektifnya belum masuk. Lalu yang D, kognitif, afektif, psikomotor. Nah, ini yang tepat, yang D ya, kognitif, afektif, psikomotor. Oke, lanjut yang berikutnya. Yang bukan merupakan teknik penilaian kompetensi sikap adalah titik-titik. Saya ulangi, yang bukan. Jadi yang bukan merupakan teknik penilaian kompetensi sikap. Yang bukan termasuk penilaian sikap ya. Apakah yang A penilaian diri, ataukah B portofolio, C jurnal, D wawancara, E observasi. Kita lihat untuk penilaian diri ini betul ya, ini merupakan penilaian sikap, dan portofolio. Nah, ini yang tidak tepat. Sekarang yang C jurnal ini betul karena untuk mencatat kejadian-kejadian yang ada di selama kegiatan pembelajaran. Termasuk salah satunya adalah sikap siswa. Dan D wawancara ini juga bisa. Lalu E observasi ini juga betul. Jadi yang bukan teknik penilaian kompetensi sikap adalah yang portofolio. Mengapa? Karena portofolio ini merupakan kumpulan dari hasil karya siswa. Berarti lebih tepat ke penilaian yang lain ya, bukan kompetensi sikap. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi teknik penilaian sikap itu bisa dilakukan dengan observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik atau penilaian antar teman, lalu juga melalui jurnal dan wawancara. Jadi yang bukan penilaian kompetensi sikap adalah yang B, portofolio, karena portofolio itu merupakan kumpulan karya siswa. Oke, lanjut. Yang bukan merupakan tes objektif adalah titik-titik. Nah, untuk soal ini berarti kita cari tahu atau kita analisis dulu mana tes yang merupakan tes objektif. Jadi tes objektif itu bisa dikatakan sebagai tes yang jawabannya itu sudah disediakan. Jadi siswa tinggal memilih. Oke, kita lihat A benar salah. Ini berarti termasuk tes objektif ya, karena sudah disediakan pilihannya. Kemudian tes pilihan ganda, ini juga sudah disediakan. Menjodohkan juga. Nah, tes uraian ini yang belum. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Yang E, tes isian ini juga termasuk tes objektif. Kita lihat penjelasan lengkapnya. Jadi tes objektif itu adalah tes tulis yang dijawab dengan memilih jawaban yang sudah tersedia. Tes objektif menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat, atau melengkapi pernyataan yang belum sempurna. Saya garis bawahi kata kunci dari tes objektif ini ya. Jadi tes objektif ini meminta siswa untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang disediakan, atau memberi jawaban singkat, atau bisa juga dengan
melengkapi pernyataan yang belum sempurna. Nah, contohnya ada tes pilihan ganda, tes benar salah, tes menjodohkan, tes menyusun kalimat yang rumpang, dan juga isian singkat. Jadi pada soal ini, yang bukan merupakan tes objektif adalah yang D, tes uraian. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa latihan soal yang berkaitan dengan kompetensi pedagogis, yaitu tentang penilaian. Nah, jangan sampai ketinggalan video-video saya selanjutnya karena ini sudah hampir mendekati pendaftaran tes yang kedua, tahap yang kedua. Jadi, teman-teman harus lebih intens lagi mempersiapkan diri. Oke, semoga teman-teman sukses bisa lolos tes P3K tahun ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.